Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait manajemen pembiayaan investasi dan manajemen pembiayaan konsumtif. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan dahulu anggota kelompok dari kami. Yang pertama yaitu Wida Andina, Yuvita Sri Rezeki, Yuwita Nur Indasari, Yuyun Juwita Lestari, dan Zainur Rosikin dari kelas Ekonomi Syariah K. Yang pertama adalah manajemen pembiayaan investasi. Yang dimaksud dengan pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang bertujuan untuk rehabilitasi, modernisasi, serta ekspansi dari usaha-usaha produktif seperti pembiayaan pembelian atau pembangunan tempat usaha, pembelian mesin, serta kendaraan-kendaraan operasional. Pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembelian aset perusahaan, misalnya pembelian mesin untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, pembelian alat-alat berat untuk para kontraktor tambang, pembelian kapal untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayaran atau angkutan laut. Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri investasi adalah 1. Untuk mengadakan barang-barang modal. Yang kedua, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah. Yang ketiga, berjangka waktu menengah dan panjang. Jangka waktu pembiayaan ini biasanya lebih lama daripada jangka waktu pembiayaan modal kerja. Misalnya, sampai dengan 7 tahun yang didasarkan atas kemampuan cash flow nasabah. Yang keempat adalah pihak nasabah boleh mengajukan cara pembayaran. Apakah diangsur secara pro rata-rata per bulan atau tidak? Apabila pendapatan nasabah setiap bulannya tidak merata, maka bank sebaiknya menyesuaikan. Jangan sampai bank memaksa ansuran yang sifatnya rata-rata per bulannya, sedangkan pendapatan nasabah tidak merata setiap bulannya. Hal ini tentunya akan menimbulkan kesulitan nasabah dalam membayar angsuran nantinya. Yang kelima adalah pada umumnya pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyek arus kas yang mencakup seluruh komponen biaya dan pendapatan sehingga dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran atau dalam pembayaran kembali pembiayaannya. Transaksi dalam pembiayaan investasi terdapat dua jenis, yaitu mudharabah dan musyarakah. Yang pertama adalah mudharabah. Pengertiannya adalah akad kerjasama usaha atau perniagaan antara pihak pemilik dana atau sohibul mal sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal atau mudharib. Untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama atau nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali ada kelalaian dari pihak pengelola dana. Akad kerjasama mudharabah dibagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah mutlakoh dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlakoh yaitu akad perjanjian yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu atau investasinya tidak terikat. Lalu mudharabah muqayyadah yaitu akad ini mencantumkan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan objek investasinya. Rukun dan syarat dari akad mudharabah sendiri yaitu dari rukun yang pertama adalah pihak yang berakad terdiri dari pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola modal atau mudharib. Yang kedua yaitu objek yang diakadkan terdiri dari modal, kegiatan usaha atau kerja, dan keuntungan. Lalu rukun yang ketiga adalah sigot atau ijab qabul. Untuk syaratnya dari pihak yang berakad,
kedua belah pihak harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama. Lalu, syarat untuk objek yang diakadkan, yang pertama yaitu dinyatakan dalam jumlah yang jelas. Lalu yang kedua, jenis pekerjaan yang dibiayai dan jangka waktu pengelolaan. Lalu yang ketiga, nisbah yang disepakati bersama. Syarat yang ketiga yaitu dari sigat atau ijab kabul. Yang pertama yaitu pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan. Lalu yang kedua, materi akad yang kaitannya dengan modal, kegiatan usaha, dan nisbah disepakati bersama. Lalu yang ketiga adalah risiko usaha yang timbul harus diperjelas saat ijab kabul. Implementasi produk pembiayaan mudharabah. Di sini saya mengambil pembiayaan mudharabah muqayyadah, di mana Bank Syariah sebagai agen investasi. Mereka memberikan jasa mempertemukan pihak pemilik dana yang akan menginvestasikan dananya ke dalam proyek atau usaha tertentu yang memiliki persyaratan investasi tertentu yang harus dipenuhi oleh pengelola dana. Sebelum penyaluran dana, Bank Syariah akan mencari proyek yang dimaksud dan menganalisa bisnis tersebut dan penilaian kelayakan dari proyek atau bisnis tersebut. Dari segi risiko yang terjadi dari pembiayaan ini, Bank Syariah sebagai agen investasi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu channeling agent, di mana Bank Syariah hanya memberikan alternatif sesuai evaluasi dan analisa yang dilakukan, sedangkan keputusan investasi sepenuhnya berada pada pemilik dana. Lalu yang kedua yaitu executing agent, di mana Bank Syariah ikut menanggung risiko atas pembiayaan yang disalurkan, sehingga proses pemberian dan keputusan dilakukan bersama dengan pemilik dana. Lalu pembiayaan yang kedua adalah musyarakah, di mana suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak memiliki hak ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut, serta untuk keuntungan dibagi menurut proporsi modal atau kesepakatan bersama. Rukun dan syarat dari musyarakah sendiri yaitu dari rukun, yang pertama adalah pihak yang berakad, yang kedua objek yang diakadkan, dan yang ketiga adalah sigat atau ijab kabul. Syarat dari pihak yang berakad, yang pertama yaitu cakap hukum, kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan. Lalu dari objek yang diakadkan, yaitu modal berbentuk uang tunai, emas, perak, atau nilainya sama. Lalu yang kedua, modal dapat berupa aset perdagangan. Dan yang ketiga, partisipasi para mitra. Lalu syarat dari sigat atau ijab kabul, yaitu berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Dan yang kedua adalah dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau secara tertulis dan disaksikan. Jenis musyarakah dibagi menjadi dua jenis yaitu syirkah amlak dan syirkah ukut. Syirkah amlak sendiri adalah syirkah yang terjadi karena warisan atau wasiat yang mengakibatkan kepemilikan aset oleh dua orang atau lebih. Lalu syirkah ukut, di mana syirkah yang terjadi karena kesepakatan dua orang mitra atau lebih yang bekerja sama dalam permodalan, kerja, atau keahlian, serta berbagi keuntungan atau kerugian dari kemitraan tersebut. Syirkah ukut dibagi menjadi 4 bagian lagi, yaitu syirkah al-inan, syirkah yang dibentuk beberapa orang mitra, setiap mitra memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Lalu yang kedua, mufawadah, yaitu bentuk perniagaan dari beberapa orang mitra yang menyetorkan modal, kerja, atau tanggung jawab, serta keuntungan atau kerugian yang dilakukan bersama-sama. Lalu yang ketiga adalah akmal atau abdan, syirkah yang dibentuk oleh beberapa orang mitra yang bermodalkan profesi dan keahlian masing-masing. Dan yang keempat atau terakhir yaitu syirkah wujud, yaitu syirkah yang dibentuk tanpa modal dari para mitra, modal dibentuk dari reputasi nama baik para mitra. Implementasi produk pembiayaan musyarakah, di sini saya mengambil syirkah al-inan. Contohnya yaitu pembiayaan proyek di mana mitra dan lembaga keuangan syariah sama-sama menyediakan modal untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, mitra mengembalikan dana tersebut, berikut bagi hasil yang telah disepakati bersama. Fitur pembiayaan investasi, yang pertama adalah berdasar prinsip syariah dengan akad murabahah atau ijarah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan investasi. Lalu yang kedua, dapat digunakan untuk pembelian atau penyewaan tempat usaha, peralatan investasi, atau pembangunan. Yang ketiga,
jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun. Yang keempat, plafon mulai 100 juta rupiah. Yang kelima, untuk nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa. Yang keenam, atau terakhir, yaitu pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda. Baik, untuk selanjutnya contoh persyaratan administratif untuk pengajuan pembiayaan investasi, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu dari sektor individu sendiri dan dari institusi atau perusahaan. Dari individu sendiri, persyaratan yang perlu dilengkapi yaitu yang pertama ada formulir permohonan pembiayaan untuk individu. Kemudian persyaratan yang kedua ada fotokopi KTP dan kartu keluarga. Kemudian yang ketiga ada fotokopi surat nikah bila sudah menikah. Jadi dalam pelampiran pengajuan pembiayaan investasi dalam surat nikah itu kalau sudah menikah bisa dilampirkan, kalau belum berarti nggak usah dilampirkan. Kemudian yang keempat ada fotokopi NPWP. Kemudian yang kelima ada asli slip gaji dan surat keterangan kerja untuk ditujukan untuk pegawai atau karyawan. Yang keenam ada laporan keuangan atau laporan usaha selama 2 tahun terakhir. Kemudian yang ketujuh ada fotokopi mutasi rekening, buku tabungan atau statement giro selama 6 bulan terakhir. Oke, yang kedelapan ada fotokopi rekening telepon dan listrik selama 3 bulan terakhir. Terusan ada yang kesembilan itu ada bukti legalitas jaminan seperti SHM, SHGB, BPKB, biliar, deposito dan lain-lain. Oke, untuk SHGB adalah sertifikat hak guna. Terusan untuk BPKB adalah buku pemilik kendaraan bermotor dan lain-lain. Kemudian yang ke-10 ada daftar kebutuhan dan bukti penawaran atas pengadaan rencana investasi yang diajukan. Itulah contoh 10 persyaratan administratif dari segi individu. Kemudian dari segi institusi atau perusahaan yang perlu yaitu yang pertama ada surat permohonan dan manajemen atau pengurus NPWP institusi yang masih berlaku. Kemudian ada legalitas pendirian dan perubahannya jika ada dan pengesahannya. Kemudian yang keempat ada izin-izin usaha seperti SIUP, TDP, SKDP, SITU dan lainnya. Jika dibutuhkan dalam surat izin tersebut jika dibutuhkan dan bisa dilampirkan yang masih berlaku. Kemudian yang selanjutnya persyaratan selanjutnya yang kelima ada data-data pengurus perusahaan. Persyaratan yang keenam ada laporan keuangan selama 2 tahun terakhir. Kemudian yang ketujuh ada fotokopi mutasi rekening, buku tabungan atau statement giro selama 6 bulan terakhir. Kemudian persyaratan yang ke-8 dari institusi atau perusahaan yaitu ada bukti legalitas jaminan seperti SHM, SHGP, GB, terus BPKB atau biliar, deposito dan lain-lain. Kemudian yang ke-9 ada daftar kebutuhan dan bukti penawaran atas pengadaan rencana investasi yang diajukan. Itu adalah dari contoh-contoh persyaratan administratif pengajuan pembiayaan investasi dari segi individu dan dari segi institusi atau perusahaan. Yang selanjutnya adalah manajemen pembiayaan konsumtif. Pengertian dari manajemen pembiayaan konsumtif. Nah, pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Nah, pembiayaan konsumtif itu diperlukan oleh pengguna dana atau nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Menurut jenis akadnya dalam pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Yang pertama, pembiayaan konsumtif akad murabahah. Pembiayaan murabahah dalam istilah fikih ialah akad jual beli atas barang tertentu dalam transaksi jual beli tersebut. Penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Kemudian yang kedua adalah pembiayaan konsumen akad IMBT. Pembiayaan sewa beli adalah akad sewa suatu barang antara bank dengan nasabah, di mana nasabah diberi kesempatan untuk membeli objek sewa pada akhir akad, atau di dalam dunia usaha dikenal dengan finance lease. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian. Dalam objek sewa disyaratkan harus barang yang bermanfaat dan dibenarkan oleh syariat, dan nilai dari manfaat dapat diperhitungkan atau diukur. Pembiayaan sewa beli ini dapat dilakukan dengan cara lembaga pembiayaan atau perusahaan leasing yang berdasarkan syariah Islam membeli aset yang akan dibeli oleh nasabah. Setelah terbeli, maka lembaga tersebut menyewakan aset itu dalam jangka waktu dan harga yang ditentukan dalam perjanjian kedua belah pihak. Yang ketiga, pembiayaan konsumtif akad ijarah. Sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan yang pada mulanya merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. Yang keempat adalah pembiayaan konsumen akad istisna. Diaplikasikan di dalam bentuk pembayaran manufaktur, industri, kecil, menengah, dan konstruksi. Di dalam pelaksanaannya, pembiayaan istisna dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pihak produsen ditentukan oleh bank atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah. Pelaksanaan salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan di muka dalam akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Yang kelima adalah pembiayaan konsumtif akad qard dan ijarah. Qard merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Objek dari pinjaman qard adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga. Ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih terhadap pinjaman qard. Biasanya diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari suatu paket pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Selanjutnya ada pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema sebagai berikut. Yang pertama, ada al-bai' bisaman ajil. Al-bai' bisaman ajil itu merupakan salah satu bentuk dari murabahah atau jual beli dengan angsuran. Dalam pembiayaan untuk membeli barang dengan cicilan, syarat-syarat dasar dari produk al-bai' bisaman ajil itu hampir sama dengan pembiayaan murabahah, tetapi terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan di antara keduanya terletak pada pembayaran, di mana pada pembiayaan murabahah pembiayaannya ditunaikan setelah berlangsungnya akad. Sedangkan pada pembiayaan bai' bisaman ajil, yaitu cicilan baru dilakukan setelah nasabah penerima barang mampu memperlihatkan hasil usahanya. Kemudian yang kedua ada al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Al-ijarah al-muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan objek
akad dari pemberi sewa atau muajir kepada penyewa yang disebut dengan mustajir melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa. Kemudian ijarah al-muntahiyah bitamlik merupakan jenis akad baru yang dibentukkan sebagai konstruksi perjanjian sewa beli melalui pendekatan al-maqasid syariah dengan metode maslahah mursalah karena adanya kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada al-musyarakah mutanakisah atau decreasing participation, di mana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya. Kemudian yang keempat ada ar-rahan yaitu ar-rahan untuk memenuhi kebutuhan jasa untuk membantu nasabah dalam membiayai kegiatan multiguna. Rahan sebagai produk pinjaman sebagai bank berarti bank hanya memperoleh imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi, dan administrasi barang yang digunakan. Ar-rahan itu bisa dikatakan juga sebagai ar-rahan itu ialah gadai ya. Ar-rahan itu gadai. Maka di situ kan disebutkan ar-rahan sebagai bentuk sebagai produk pinjaman berarti bukan hanya memperoleh imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi, dan administrasi yang digadaikan. Kemudian dari 4 skema tersebut, pembiayaan konsumsi tersebut maka lazim untuk digunakan untuk kepenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir. Oleh karena itu, orang tersebut wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman ke bajikan atau al-qard al-hasan, yaitu pinjaman di mana dengan peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman pokoknya saja tanpa imbalan apapun. Langkah-langkah yang perlu dilakukan bank dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif itu ada 3. Yang pertama, jenis kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah. Apabila untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa. Sedangkan yang kedua, jika untuk pembelian barang tersebut berbentuk ready stock atau good in process, apabila ready stock, pembiayaannya diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika berbentuk good in process, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu di bawah 6 bulan atau lebih. Apabila di bawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Namun, jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah istisna. Yang ketiga, jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah ijaroh. Alur penetapan akad pembiayaan konsumtif. Berdasarkan ada atau tidaknya bank lain yang turut serta dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sama, bank dapat mengklasifikasikan pembiayaan ke dalam 2 bentuk, yakni 1 pembiayaan sindikasi dan yang kedua yaitu pembiayaan non-sindikasi. Nah, adapun persyaratan umum pembiayaan konsumtif yaitu yang pertama yaitu persyaratan umum. 1. Pembiayaan yang diberikan maksimum adalah 70% dari harga. Yang kedua, maksimum masukan nasabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, THP sampai dengan 2,5
X upah minimum provinsi atau 33% dari THP setiap bulannya. Yang kedua, THP lebih besar dari 2,5 X UMP sampai dengan 15 juta maksimum 40% dari THP setiap bulannya. Yang ketiga adalah THP lebih besar dari 15 juta maksimum 50% dari THP setiap bulannya. Persyaratan yang ketiga yaitu angsuran tetap selama masa pembiayaan. Nah, contoh dokumen umum yang perlu dilengkapi yang pertama yaitu form pengajuan pembiayaan yang ditandatangani nasabah dan pasangan. Yang kedua, fotokopi KTP suami dan istri. Yang ketiga, fotokopi surat nikah. Yang keempat, fotokopi kartu keluarga. Yang kelima adalah fotokopi NPWP dan SPT tahun terakhir. Nah, sedangkan dokumen untuk karyawan yaitu yang pertama fotokopi surat keterangan pengangkatan pegawai, yang kedua fotokopi semua buku rekening tabungan mutasi 6 bulan terakhir, yang ketiga slip gaji 3 bulan terakhir, yang keempat surat keterangan rekomendasi dari perusahaan. Nah, sedangkan dokumen untuk wira swasta yang pertama yaitu laporan penjualan dan laporan penjualan dan keuntungan selama 2 tahun terakhir, yang kedua izin usaha. Nah, sedangkan persyaratan lainnya tergantung pada bank yang mengeluarkan pembiayaan tersebut. Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.